menjadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Kita bersyukur bahwa hari ini telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu Yesus. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya.
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa Engkau hadir dimanapun Tuhan. Dan pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Untuk lebih dalam lagi mengenal hati-Mu Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami tahu Bapa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan kemenangan-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi, kelepasan-Mu terjadi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan Dia kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat kedua tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak teratas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini pujian dari setiap kami Tuhan. Yesus, lebih lagi katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kau yang kami rindukan pagi ini Tuhan, lebih dari apapun. Yesus, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin Yesus. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau
kasih Roh Kudus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini, yaitu Walking by Faith, berjalan dengan iman. Seperti yang kita pelajari Bapak Ibu, bahwa berjalan dengan iman itu harus ditunjukkan lewat perilaku dan sikap kita. Dan minggu ini kita akan belajar bahwa iman yang teguh harus ditunjukkan lewat kegigihan kita. Sama seperti video yang baru saja kita saksikan, video ini menceritakan kisah seorang atlet pelari maraton 42 km bernama Yvonne Ngetich yang berasal dari kota Kenya. Pada tahun 2015 dia mengikuti pertandingan maraton ini di kota Austin, Texas. 1 kilometer sebelum pertandingan selesai, posisi Yvonne berada pada urutan yang paling depan. Dia hanya berjarak sekitar 500 meter dari pelari nomor 2. Artinya saudara-saudara, Yvonne memiliki peluang yang sangat besar untuk menjuarai pertandingan tahun itu. Sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sekitar 50 meter sebelum garis finish, secara tiba-tiba dia terjatuh karena kelelahan. Tubuhnya begitu lelah sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Dan tim medis segera berusaha untuk menolong dia, menawarkan kursi roda. Tetapi respon daripada Yvonne Ngetich sungguh luar biasa. Dia menolak untuk dibantu dan memilih untuk meneruskan pertandingan. Dan dengan tenaga yang tersisa pada akhirnya dia berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut sebagaimana yang kita saksikan dalam video ini. Saudara-saudara, meskipun dia tidak menjuarai pertandingan pada tahun itu, tetapi dia berhasil menduduki peringkat nomor 3. Dan lebih daripada itu, semua orang yang hadir sungguh sangat terinspirasi dengan kegigihan dan tekad yang ditunjukkan oleh Yvonne. Dan sebagai bentuk penghargaan kepadanya, maka panitia pertandingan memberikan hadiah yang nilainya setara dengan hadiah yang diperoleh oleh juara nomor 2. Nah saudara-saudara, kegigihan seperti inilah yang patut untuk kita teladani. Secara khusus dalam kehidupan iman kita. Kita akan belajar tentang kegigihan iman tersebut dari kehidupan Nabi Elia. Sebagaimana sudah kita ketahui, Nabi Elia menantang dari 450 Nabi Baal dan kemudian menunjukkan siapa Allah yang sejati. Ketika Tuhan menjawab dari surga dengan menurunkan api untuk membakar korban tersebut, maka semua orang Israel mereka mengakui siapa Allah yang sejati. Mereka bertobat. Dan ayat-ayat ini kemudian menceritakan apa yang terjadi. Saya mengajak kita, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa."
Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita akan melihat bagaimana kegigihan daripada Nabi Elia. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kegigihan Nabi Elia. Yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-41 dikatakan di sana, berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Dari ayat 41 ini, kita memperoleh pelajaran yang pertama tentang kegigihan iman. Yang pertama, akar atau dasar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Sekali lagi, akar atau dasar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Kalau kita kembali pada ayat ini, di sana dikatakan Elia berkata kepada Ahab, pergi, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Dalam versi bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, for there is a sound of abundance of rain. Jadi Elia mengatakan sudah mendengar bukan hanya bunyi hujan, tetapi bunyi hujan yang begitu lebat dan melimpah. Pertanyaannya, apakah benar Elia sudah mendengarkan derau hujan? Atau apakah dia sudah melihat tanda-tanda hujan akan turun? Dari mana Elia memperoleh keyakinan yang begitu kuat sehingga dia punya kegigihan? Dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Demikian. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi firman Tuhan telah diberikan kepada Nabi Elia, dan lewat firman Tuhan tersebut, Nabi Elia menemukan keyakinan dan kepastian bahwa hujan pasti akan turun. Jadi meskipun belum ada tanda-tanda akan hujan, tapi dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tersebutlah yang menjadi dasar dari kegigihan Nabi Elia. Dan saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki kegigihan iman yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, marilah kita merenungkan sejenak bagaimana kondisi iman kita. Kalau Tuhan menginginkan kita memiliki keteguhan iman, sudahkah kita membawa diri kita mendengarkan firman Tuhan dan memiliki persekutuan yang akrab dengan firman Tuhan tersebut? Sebagaimana kalau kita membaca dari Roma pasal yang ke-10 ayat 17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hanya firman Kristus yang menjadi dasar dari pembentukan kegigihan iman yang benar. Nah, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk membawa diri kita untuk semakin memiliki persekutuan yang akrab dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Merenungkan kebenaran firman Tuhan sampai kita tiba pada situasi di mana kita sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran tersebut. Dan itu akan mulai mendorong kegigihan iman kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, wujud dari kegigihan iman adalah sikap tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Kalau kita membaca ayat 42, ayat 43 dikatakan demikian. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya.
Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia, dikatakan bahwa Nabi Elia naik ke atas puncak Gunung Karmel. Di sana dia mendemonstrasikan kuasa Allah di mana api Tuhan turun membakar korban. Dan kemudian dia turun ke dasar daripada puncak Karmel. Di Sungai Kison dikatakan dia membunuh 450 Nabi Baal. Dan setelah itu kemudian Nabi Elia kembali naik ke puncak Gunung Karmel. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah semestinya Nabi Elia bisa pulang dan beristirahat? Bukankah kepadanya Tuhan sudah berkata bahwa aku akan mendatangkan hujan? Apakah tidak cukup bahwa Nabi Elia tinggal menunggu sampai Tuhan menyatakan jawabannya? Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Di dalam kegigihan imannya, dia berdoa sampai dia melihat janji Tuhan itu digenapi. Dan luar biasa saudara-saudara. Kalau kita membaca ayat ke-33, dia memberikan perintah kepada bujangnya untuk melihat hasil daripada doanya. Dikatakan bujang itu kembali lalu memberikan laporan bahwa belum ada tanda-tanda akan hujan. Langit tidak mendung, langit masih cerah. Tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Tetapi, apakah Elia menjadi ragu dan tidak percaya? Tidak. Dengan kegigihan imannya dia berkata, pergi dan lihat kembali. Dan dia berdoa sampai 7 kali, saudara-saudara. Bukankah ini menunjukkan kesungguhan hati dan kegigihan iman daripada Nabi Elia? Ini adalah contoh yang patut kita teladani. Bahwa kegigihan iman daripada Nabi Elia ditunjukkan lewat kegigihannya dalam berdoa. Mari kita renungkan sejenak bagaimana sikap kita ketika kita berdoa. Jujur kita harus mengakui, seandainya kita ada dalam posisi Nabi Elia. Pada waktu kita berdoa 1 kali, Tuhan belum menjawab, belum ada tanda-tanda bahwa doa kita akan dijawab. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mundur? Apakah kita mulai merasa ragu-ragu? Kita berdoa 2 kali dan Tuhan belum menunjukkan tanda-tanda daripada doa kita. Saudara, kalau kita bertanya, apakah Tuhan tidak sanggup untuk menurunkan hujan ketika Nabi Elia berdoa pertama kali? Tentu dia sanggup. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mendatangkan hujan ketika Nabi Elia berdoa 2 atau 3 kali? Tentu saja Tuhan sanggup. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan harus menunggu Nabi Elia berdoa sampai 7 kali? Saya percaya, karena Tuhan sementara sedang menguji kegigihan daripada Nabi Elia. Dia menguji kegigihan iman daripada Nabi Elia. Karena saya percaya saudara-saudara, bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, maka dibutuhkan kegigihan iman. Iman itu ditunjukkan dengan usaha kita berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Nah, biarlah ini menjadi dorongan bagi setiap kita untuk mulai melihat bagaimana sikap doa kita, kesungguhan hati kita pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga, wujud dari iman yang gigih adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Allah itu adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dan kegigihan iman tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan membawa hasil, membawa dampak dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 44 dan ayat 45. Di sana dikatakan, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Saudara, kita bisa perhatikan bahwa pada akhirnya kegigihan iman daripada Nabi Elia membuahkan hasil.
Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam kegigihan dan kemudian dia melihat bagaimana imannya tersebut terwujud dengan luar biasa. Dikatakan bujangnya itu melihat awan yang sebesar telapak tangan. Dan kemudian Nabi berkata, ini adalah tanda bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Sekarang pergilah dan katakanlah kepada Ahab, sebentar lagi hujan akan turun. Dan apa yang dia doakan, apa yang dia perkatakan dengan iman itu menjadi kenyataan. Karena firman Tuhan mencatat dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Saudara, ini menjadi teladan dalam kehidupan setiap kita. Bahwa manakala kita berdoa dalam kegigihan iman, maka pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Jangan terpengaruh oleh keadaan dan situasi. Mari kita latih kegigihan iman kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Meskipun situasi seperti tidak mendukung, meskipun situasi sepertinya tidak memberikan tanda-tanda akan jawaban daripada doa kita, jangan pernah berhenti berdoa. Mari dengan gigih meminta kepada Tuhan. Kegigihan iman setiap kita dihargai oleh Tuhan. Dia pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Pagi hari ini saudara, belajar dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Elia. Mari kita belajar untuk tetap gigih di hadapan Tuhan. Tidak peduli kesukaran apapun yang kita hadapi, saya percaya justru melalui kesukaran yang kita hadapi, Tuhan sementara sedang melatih kita untuk menjadi orang yang gigih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami dan Engkau yang menanamkan firman-Mu kepada setiap kami. Betapa kami membutuhkan kegigihan di dalam iman kami. Ajar-ajari kami ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus bekerja sampai saat ini. Bahkan melalui setiap kesukaran masalah yang sementara sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib untuk menjawab setiap doa-doa kami. Hamba berdoa pagi hari ini untuk semua umat-Mu dimanapun berada yang sementara sedang menyaksikan ibadah ini. Ya Tuhan, biarlah rahmat Tuhan menjamah hati mereka. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga bahkan kesukaran yang sementara sedang dihadapi, mereka boleh melihat karya Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan tuntunan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon supaya rahmat Tuhan dinyatakan, supaya tuntunan Tuhan dinyatakan, dan kuasa Tuhan bekerja atas kota dan bangsa kami. Tidak ada kesukaran yang terlampau besar yang sebanding dengan kuasa-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu dan nyatakanlah pemeliharaanmu kepada semua umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadi andalanku, hanya Kau